Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, sebelumnya kami mengingatkan untuk banyak-banyak berdoa dikala turunnya hujan, karena di antara doa yang pasti mustajabah terkabulkan disebutkan oleh Nabi SAW inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Maka sambil mendengarkan kajian, sambil berdoa. Baik, pembahasan kita pada kesempatan kali ini berjudul Sahabatku di dunia, sahabatku di sorga. Tentu ini adalah harapan kita semua. Kita tidak hanya ingin dikumpulkan di dunia yang fana ini, tetapi bagaimana kita berharap agar dikumpulkan di sorganya. Kenapa demikian, ikhwah? Karena asalnya seseorang ketika dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah hubungan, kecuali orang-orang yang memang menjaga hubungan itu dengan ketakwaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, para kekasih, ya. Termasuk para kekasih suami dengan istri, bapak dengan anak, saudara dengan saudaranya, termasuk hubungan kecintaan antara saudara atau sesama sahabat, ya, sesama kawan. Semuanya akan terputus illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Apa artinya? Orang bertakwa, persahabatan mereka, kecintaan mereka akan langgeng, akan terus menerus, ya. Sampai kapan? Sampai mereka berjumpa di sorga. Subhanallah. Tidak terputus hanya di dunia saja. Terlalu rugi kita, ikhwah, kalau persahabatan kita hanya sampai dunia saja. Harusnya tekad kita, cita-cita kita menjadikan persahabatan kita itu sampai nanti bertemu di sorga. Harusnya demikian. Karena persaudaraan di sorga itu bagian dari ni'matul jannah, nikmatnya sorga. Sebagaimana di dunia, persaudaraan itu nikmat, ya enggak? Nikmat sekali. Coba kalau ada seorang yang enggak punya teman, apa yang dia rasakan? Galau, gundah, ya. Walaupun dia memiliki banyak harta, tetapi teman-temannya menjauhi dia, maka kacau pikirannya, gundah, ya, galau dia pasti. Di dunia dijadikan suatu kenikmatan memiliki kawan. Di akhirat, di sorga juga merupakan suatu kenikmatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Maka kami cabut dari hati-hati mereka, penghuni sorga. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut apa yang ada di dalam hati-hati mereka, penghuni sorga itu, min ghil, dari penyakit hati. Makanya di sorga nanti nggak ada dendam, nggak ada lagi hasad, nggak ada iri. Kalau di dunia kan lihat temannya ada kelebihan, kita jadi iri, ya kan gitu. Di akhirat nggak ada. Kenapa Allah cabut? Sehingga ketika Allah cabut, apa yang terjadi? Ikhwanan, semua penghuni sorga menjadi bersaudara. Subhanallah. Semoga kita dimasukkan
termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam sorga dan berkumpul di atas persaudaraan kembali. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ikhwanan, menjadi bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Disebut mutaqabilin, saling berhadapan, karena mereka selalu bertemu. Ya. Kalau sudah cinta, pengennya ketemu terus kan? Ya. Rasanya rindu kalau nggak ketemu ikhwah lama. Ya. Makanya kalau ada ikhwah, ingatkan kajian, ya, segera. Kenapa? Itu bagian dari ungkapan kerinduannya secara tidak langsung. Pengen ketemu antum. Ya. Coba kalau ketemu, masya Allah, akhi, barakallahu fiik, ya, bersalaman, berpelukan, ya kan? Rindu. Ya. Berhadapan karena mereka apa? Nggak mau lepas. Itu ciri penghuni sorga. Sebagaimana kenikmatan persaudaraan atau persaudaraan ini dijadikan bagian nikmatul jannah, nikmat sorga, kebalikannya tidak punya teman dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk siksaan dalam neraka. Apa kata penghuni neraka? Mereka berkata, salah satu bentuk siksaannya. Jadi siksaan mereka bukan cuma dibakar, ya. Bukan cuma dipotong-potong lidah dan anggota tubuhnya, bukan. Di antara bentuk siksaan mereka, mereka nggak punya teman. Itu siksaan bagi mereka. Penghuni neraka menyesal dan mereka berkata, ya, menunjukkan itu bentuk siksaan, ya. Siksaan itu artinya mereka meminta sesuatu itu dilepaskan. Itu bentuk siksaan karena mereka tahu itu siksaan. Apa kata mereka? Famala wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kenapa kami tidak bisa mendapatkan seorang pemberi syafaat pun, dan tidak pula kami bisa mendapatkan sadiq. Apa artinya sadiq? Teman. Penghuni neraka nggak bisa dapat teman. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk siksaan di dalam neraka nggak punya teman. Ya. Jaga nikmat ini, ikhwah. Nah, nikmat persaudaraan karena Allah. Ya. Nanti di neraka, penghuni neraka tidak akan dapat teman. Wala sadiqin hamim, nggak punya teman yang dekat, nggak punya. Teman itu kan saling menolong, ya. Mereka kumpul nggak di neraka? Kumpul, ya. Kumpul juga, ya. Dimasukkan di dalam neraka bersama dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Nah, dikumpulkan dengan yang semisal mereka, para pendosa, semuanya disiksa dalam neraka. Tapi kenapa mereka mengatakan tidak dapat teman? Wong temannya itu waktu di dunia. Karena hakikat pertemanan itu mereka nggak rasakan. Teman itu kan yang bisa mengingatkan, yang bisa membantu, yang bisa menyegarkan, yang bisa memandangnya sudah merupakan qurratul ain, penyejuk pandangan, ya kan? Itu kan teman. Ya. Mereka nggak rasakan ini, maka mereka tidak mendapatkan pertemanan di neraka. Penduduk sorga, mereka mendapatkan sahabat-sahabat. Nah, siapa sahabat mereka di sorga? Itulah sahabat mereka di dunia. Subhanallah. Tapi ingat syaratnya, bersahabatnya di dunia lillah, karena Allah, bukan karena dunia, ya. Tapi karena Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, min awthaqi ural Islam, di antara ikatan keislaman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya. Yeah. Cinta karena Allah. Mencari teman, kemudian dapat teman, kita cintai dia karena Allah. Karena dia taat, karena dia juga sama-sama ibadah dengan kita, sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Itu kan namanya karena Allah, ya. Nah, ini sahabat yang akan bersama kita di sorga kelak.
Semoga kita dimasukkan dari golongan tersebut. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Persahabatan, persaudaraan ini adalah merupakan ciri dari ciri-ciri keimanan. Makanya seorang yang beriman itu menjaga persaudaraannya. Ayatnya kan jelas ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan ini yang dijaga, ikhwah. Persaudaraan ini yang dijaga. Dan persaudaraan di dalam Islam itu bukan sembarang persaudaraan. Persaudaraan di dalam Islam tidak akan pernah Anda dapatkan di persaudaraan apapun selain dalam Islam. Nggak akan ada. Persaudaraan karena bisnis, persaudaraan karena harta, persaudaraan karena perdagangan, nggak akan sama dengan persaudaraan di atas keislaman. Kenapa? Lihat kuatnya persaudaraan di atas keislaman. Ya, antum harus bisa praktekkan ini. Kalau belum, berarti belum ya mencapai kedudukan betul-betul mencintai saudara atau menjadikan dia saudara yang hakiki. Mari kita praktekkan bersama bagaimana cara mencintai saudara kita atau menjadikan dia sahabat kita. Ini berat ini, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kira-kira siapa yang bisa praktekkan ini? Tidak beriman salah seorang di antara kalian, bukan berarti kafir ya, maksudnya tidak sempurna imannya. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta, hingga. Nah, berarti harus kita praktekkan nih. Hingga yuhibba li akhihi, dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak? Berarti kok ya? Maunya kita lebih dapat yang lebih baik. Itu kan maunya kita. Kebanyakan kita. Ini belum. Kalau kita betul-betul mempraktekkan hadis ini, harus cinta kepada saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sahabat Anda yang sebenarnya adalah sahabat yang selalu mengingatkan Anda dalam kebaikan, karena dia mencintai Anda. Makanya jangan pernah bosan kalau sering-sering ada yang WhatsApp ngajak kajian. Jangan bosan kalau ada yang sering-sering ajak berdonasi. Ya. Kenapa? Dia inginkan Anda juga melakukan kebaikan sebagaimana dia melakukan kebaikan. Ya. Saya berikan contoh, ada sebuah kisah. Seorang tabi'i juling, bahkan nggak melihat. Kemudian beliau punya murid. Muridnya terkenal juga, imam besar juga. Namanya Sulaiman bin Mihran, terkenal dengan Al-A'mash. Beliau rabun, matanya rabun, berarti sama-sama bermasalah. Kebiasaan mereka kalau ke masjid jalan berdua. Murid dan guru ini jalan berdua, saling bergandengan, saling membantu kan. Suatu hari mereka mendengar orang-orang ternyata ngolok-ngolok mereka. Si juling dengan si rabun jalan sama-sama, saling menuntun, ya, diejek-ejek. Karena sering diejek-ejek, maka sang guru berkata kepada muridnya, "Ya Sulaiman, wahai Sulaiman, bagaimana kalau ta'khud tariqan wa akhudhu tariqan? Sekarang kalau bisa
kamu jalan di tempat lewat jalan lain, saya jalan lewat jalan lain juga. Supaya apa? Supaya kita nggak diolok-olok lagi. Ya. Maka sang murid pun berkata, ya, sesuai dengan pendapat dia kan, malaka ya Aba Imran, ada apa engkau wahai Abu Imran? Ya. Kenapa kau terlalu menggubris olokan-olokan mereka, kan begitu ya? Ya biar aja mereka olok-olok kita. Kenapa? Nujar wa ya'thamun. Kita tetap dapat pahala, mereka dapat dosa. Ngapain digubris? Betul nggak nih? Betul nggak? Ya. Kalau antum diolok-olok, balas nggak? Nggak kan? Biarkan aja, mereka dapat dosa. Nah, ini kebanyakan pendapat kita begini. Tapi lihat kedalaman ilmu sang guru mempraktekkan hadis yang kita baca tadi. Ya subhanallah, subhanallah kata beliau, naslamu wa yaslamun khairun min an nu'jar wa ya'thamun. Kita selamat dari olokan mereka dan mereka selamat dari berbuat dosa, itu jauh lebih baik daripada kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Luar biasa dalam mempraktekkan hadis ini. Seorang muslim itu nggak mau saudaranya terjatuh dalam dosa. Ya. Kalau kita kan sabar aja, dia kan dapat dosa, saya kan dapat pahala digibahi. Tapi Ibrahim An-Nakha'i tidak demikian. Kata beliau, naslamu wa yaslamun, kita selamat dari ocehan mereka, mereka juga selamat dari dosa menggibahi kita. Khairun min an nu'jar, itu lebih baik daripada kita dapat pahala, wa ya'thamun, dan mereka dapat dosa. Kasihan mereka dapat dosa. Ya. Ini luar biasa keilmuan beliau. Ya. Nggak mau saudaranya terjatuh dalam apa? Dalam dosa. Akan ada saling ta'awun ikhwah. Jadi ta'awun tidak terbatas pada masalah harta, masalah dunia, tapi dalam masalah bagaimana menyelamatkan saudara kita, sahabat kita dari jurang maksiat. Itu juga pahala, itu juga kebaikan, itu juga ta'awun, ya. Saling membantu namanya. Ya kan begitu, ya. Nah, ini praktek, ya, para as-salaf dalam mempraktekkan hadis ini. Gak mau. Karena apa? Mereka saudara kita. Kita inginkan mereka juga apa? Seorang muslim itu menginginkan kita semua ini sama-sama ke sorga. Kan itu kan judul materi kita ya. Di dunia kita sahabat, di sorga kita juga sahabat, kan begitu. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Panjang kisah di awalnya tentang peristiwa di hari kiamat, yaitu manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Di sana kan kita tahu ya, bagaimana manusia beraneka ragam sesuai dengan amalannya. Ada yang terjatuh, ya, tersungkur ke dalam neraka jahanam. Ada yang dia melewati dengan cara merangkak, ada yang dia melewati dengan cara berlari, ada yang dia melewati secepat kilat dan seterusnya. Panjang hadisnya. Kemudian yang menjadi poin adalah potongan hadis tersebut. Hatta idza ra'au annahum qad yanju, hingga ada kaum muslimin yang mereka sudah melihat mereka sudah selamat, sudah sampai di ujung surga, bisa melewati. Kira-kira kalau kita di dunia bersorak ya, hore, kalian belum, ya, kami menang, kan gitu ya. Penduduk sorga sifatnya tidak seperti itu. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ikhwanuna, ada saudara-saudara kami yang terjerembab dalam neraka yang berjatuhan tadi, ya. Saudara-saudara kami kanu yusalluna ma'ana, dulu pernah sholat bersama kami, berjamaah bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, mereka beramal, beribadah bersama kami, sujud ruku bersama kami. Ya Allah, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru, silahkan kalian lihat, ya,
Fama wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman fa akhrijuh. Ya. Silahkan kalian lihat mana teman-teman kalian. Siapapun dari teman-teman dan sahabat-sahabat kalian yang di hatinya masih ada sekecil sebiji sawi dari keimanan, yang penting masih beriman, bukan kafir, bukan musyrik. Sebiji sawi dari keimanan, silahkan kalian keluarkan dari neraka. Ini artinya pemberi syafaat. Makanya di antara nasihat Imamul Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau berkata, "Aktsiru min minal asdiqa ya al-mu'minin." Perbanyaklah kalian teman-teman dari kalangan kaum mukminin. Jangan terlalu bakhil, jangan terlalu pelit. Cari teman sedikit-sedikit aja, cari banyak-banyak. Jangan terfokus pada Singosari aja, jangan. Ya. Ada ikhwah di sini yang hadir, ikhwah Malang Kota, ambil nomor HP-nya, mulai pertemanan. Kalau perlu bikin grup, gunakan sarana ikhwah, memperbanyak teman, ya. Ya kan? Ya. Ustadz, malu-malu saya sama Ustadz ini. Jangan malu-malu. Ustadz juga butuh teman. Kalau semuanya malu, mana lebih banyak, Ustadz atau ikhwah? Kasihan dong Ustadznya nggak dapat teman. Ustadz bisa dihitung jari, ikhwah banyak sekali. Kalau semua ikhwah malu berteman sama ustadz, kasihan ustadznya nanti. Kita sama semua ikhwah. Ya. Bedanya kalau lagi ngisi kajian aja, saya duduk di sini, antum di bawah kan. Ya, kalau nggak ngisi kajian sama kita semua. Ya. Nggak ada bedanya. Ya. Sama-sama sahabat kita. Sekarang saya ustadz, antum santri. Saya guru, antum murid. Nanti kalau saya sudah turun selesai kajian, kita sahabat namanya. Ya. Ya. Aktsiru minal asdiqa al-mu'minin. Perbanyak sahabat-sahabat, kawan-kawan kalian dari kalangan kaum mukminin. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka akan menjadi syufa'a, menjadi pemberi syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Subhanallah. Kenapa? Karena memang keinginan mereka di dunia itulah yang akan menjadi keinginan mereka nanti di akhirat. Apa keinginan kita sekarang? Mau masuk surga sama kawan-kawan kita sekarang, ya enggak? Atau ada yang enggak? Cita-citanya terlalu kecil antum. Saya mau masuk surga sama anak dan istri saya saja. Terlalu kerdil cita-citanya. Kita mau apa? Semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ikhwah. Ya. Sama-sama, ya. Enggak usah saling tanyalah, ikhwah, kalau nanti antum masuk surga cari saya ya. Enggak usah saling itu, ya. Itu urusan akhirat, bukan kita yang kendalikan. Maliki yaumiddin, Allah yang kendalikan. Kok sekarang sudah janjian? Ya. Sudah janjian belum tentu yang disuruh nyari dia masuk surga. Nah, ini diantara kesalahan ikhwah, ya akhi, ya, atau ustadz ya. Saya jelaskan duluan, jangan sampai nanti ada yang minta saya cari dia di surga ya. Ustadznya belum tentu masuk surga. Kita sama-sama berjuang mau masuk surga. Makanya diantara kesalahan ikhwah saling apa? Saling mengingatkan, nanti kalau antum masuk surga cari saya. Kayak yakin aja antum masuk neraka. Berjuang dong sama-sama ya. Berjuang sama-sama. Karena itu keharusan. Kita akan saling mencari dengan sendirinya nanti kalau kita memang bersahabat, bersaudara di atas keimanan fillah lillah, karena Allah. Ya. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah indahnya persahabatan di dalam Islam. Nggak ada di selain Islam. Ya. Semua yang ada keterikatan, kecintaan pasti akan bersatu nanti di akhirat. Semakin cinta, semakin memungkinkan. Antum, saya tanya, lebih cinta mana dengan sahabat antum atau dengan istri antum? Nah, kalau yang jawab lebih cinta ke sahabat, saya lapor nanti sama istrinya. Lebih cinta istri kan? Maka lebih memungkinkan antum untuk bersatu dengan istri antum juga. Itu pasti ya. Bahkan disebutkan dalam ayat Allah berfirman ya,
Jannatu adnin. Ya. Surga Aden yang dipersiapkan, ya, untuk orang-orang yang beriman. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan untuk orang-orang yang baik dari kalangan bapak-bapak mereka. Lihat hubungan kecintaan, akan menyampaikan mereka kecintaan di surga juga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan tempat surga Aden itu akan menjadi tempat orang-orang yang beriman dan bapak-bapak mereka yang berbuat kebaikan dan istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Ini baru namanya keluarga besar. Keluarga besar di dunia nanti juga akan menjadi keluarga besar di surga. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Nah, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Allah berfirman, orang-orang yang beriman kemudian mereka ikutkan anak keturunannya di atas keimanannya, maka kami akan satukan mereka nanti di surga. Ahli tafsir berkata, mereka mengatakan ayat ini menunjukkan siapapun yang masuk ke dalam sorga dan dia membawa keluarganya ke dalam sorga, mengharuskan mereka akan bersatu. Jika sang anak berada di sorga Firdaus, sang bapak di sorga yang terbawah, maka keharusannya sang bapak akan mengikut ke atas. Subhanallah. Jadi kecintaan dalam Islam itu bukan main-main, Pak. Ya. Kecintaan yang betul-betul membawa ke surga, ya. Makanya perbaiki hubungan cinta kita, ikhwah. Ya. Hubungan cinta kita perbaiki, ya. Hubungan persaudaraan kita ini perbaiki, ya. Jangan sampai lepas, kata Imam Syafi'i, ya. Pernah dengar nasihatnya Imam Syafi'i? Jangan lepaskan. Idza kana laka sadiqun, kata Imam Syafi'i, kalau kamu sudah dapat teman, ya, sekarang waktunya nih lagi ngumpul, ada yang dari arah yang berbeda-beda, ada yang baru ketemu, ambil langsung jadi teman. Ya. Fashudda ala yadaik, pegang erat dengan tanganmu, jangan lepaskan. Kenapa memangnya Imam Syafi'i? Fa inna ittikhadus sadiq su'bun, karena cari teman susah. Ya enggak? Ya. Susah enggak? Antum sama bapak sudah kenal? Belum. Ini masih malu-malu nih. Ya kan, Pak? Belum berani tanya nama kan? Nanti di kajian berikutnya ketemu lagi, bapak lagi ya? Baru berani negur. Ya. Pertemuan berikutnya lagi, oh bapak lagi. Bapak dari mana asalnya? Ya. Namanya siapa, Pak? Sudah mulai kenal. Pertemuan keempat baru berani tukar nomor HP. Masih malu-malu siapa yang chatting duluan. Pertemuan kelima baru mulai akrab. Susah cari teman, ikhwah. Susah. Wa mufaraqatuhu sahlun, kata beliau. Lepasnya gampang. Sekali pencet chatting, salah ngomong antum, nggak pernah ketemu lagi. Ya, langsung ngambek. Ya enggak? Ngambek itu bahasa kita. Bahasa syar'inya langsung dihajar. Bahasa Indonesianya diboikot. Salam aja nggak dijawab. Pernah dengar fenomena seperti ini? Ya pernah. Bahkan di kalangan kaum yang sama-sama berjenggot sekalipun. Salah paham saja sampai boikot-boikotan. Diajak salam, assalamualaikum. Ya. Salam aja nggak dijawab. Sampai seperti itunya. Maka kalau punya teman jaga. Karena apa? Carinya susah, ya. Lepasnya gampang, ya. Pegang, ikhwah. Sampai kapan dipegang? Sampai masuk ke dalam sorga. Itu baru persahabatan yang sejati. Mau contoh lain, bagaimana para sahabat mempraktekkan ayat tadi? Ya. Kalau banyak contoh biasanya kita lebih mudah mempraktekkan juga, ya.
Contoh lain seperti yang dilakukan, yang dengan ini Allah menurunkan ayatnya, subhanallah. Dilakukan Abu Talhah, yang sampai disebut oleh Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa bisani'ikuma, karena perbuatan kalian berdua tadi malam, al-barihah, tadi malam. Apa yang mereka lakukan? Jadi Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini? Saya, kata Abu Talhah. Padahal dia belum tahu ada makanan atau enggak. Sudah saya duluan, berebut, jangan sampai didahului yang lain. Ya. Kita ada yang mau berebut enggak? Siapa yang mau ngasih Ustadz Avanza? Nah, coba, saya mau berebut yuk. Boro-boro Ustadz, saya juga nggak punya Avanza, motornya nggak punya. Yang jelas para sahabat berebut, saya, ya. Cepat-cepat dia sampai di rumah, tanya istrinya, ada apa? Ada apa? Saya sudah janji menjamu tamunya Nabi. Nggak ada apa-apa ini. Di obrak-abrik dapur nggak ada apa-apa. Oh, ada semangkok, jatah anaknya. Jatah anaknya. Wah, gimana caranya ini? Kita akal-akali. Jatah makan malam anaknya, nanti anak kita tidurkan. Buat dia bermain sampai dia capek, sampai dia ketiduran, ya. Masalah besok dipikirkan besok, ya. Akhirnya, ya, ini bukan konteks hadis ya, ini konteks dari saya supaya mudah difahami. Ya. Akhirnya mereka pun menyiapkan hidangan. Setelah tamu datang, ya, orang Arab itu nggak enak, nggak kayak kita orang Indonesia. Silakan, nggak ikut makan. Kita orang Indonesia begitu kebiasaannya. Orang Arab kalau menjamu tamu mereka juga makan. Nggak enak kalau nggak makan. Ya. Ini kalau tuan rumah ikut makan jelas nggak cukup. Maka sengaja dimatikan lampu. Tamunya makan, mereka berdua ikut kelontang-kelontang berbuat sesuatu sehingga dikira mereka juga ikut makan sama-sama. Keluarga ini selesai sudah tugas mereka. Maka besoknya Nabi SAW menyampaikan, Nabi tertawa karena Allah Subhanahu wa taala tadi malam tertawa melihat perbuatan kalian berdua. Disitulah turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya, ya, padahal mereka lebih butuh. Ini kalau cinta dengan saudara, ya, ya. Lebih mendahulukan, ikhwah. Ya. Kita jangan mendahulukan. Paling tidak kita cintai saudara kita seperti hadis tadi. Kita mencintai diri kita sendiri. Kalau bisa mempraktekkan ini sudah luar biasa, subhanallah. Ya. Saking kuatnya persaudaraan di dalam Islam itu. Ya. Persahabatan, ya, perkawanan di dalam Islam itu sampai seperti itu. Ya. Nggak ada dalam agama lain, nggak ada yang seperti ini. Ya. Maka kebutuhan kita untuk saling menjaga persaudaraan ini, ya. Karena kalau kita sudah tidak bersaudara di dunia, gimana kita mau ketemu di sorga? Ini lagi dendam-dendaman, ketemu di sorga sama-sama masih dendam, coba. Ya. Hilangkan dari sekarang. Makanya Nabi SAW mengingatkan, la tahasadu, wa la tahassasu, wa la tajassasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, kata Nabi. Saking inginnya Nabi menguatkan tali persaudaraan, Nabi kumpulkan para sahabat semuanya. Kemudian ingatkan mereka, sebutkan penyakit-penyakit hati yang bisa membubarkan persaudaraan. Apa yang beliau sebut semuanya Nabi sebut di situ. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya. Pokoknya kalau ada hasad, ikhwah, hati-hati, pecah kita. Sampai para ulama pun mengingatkan, asal perpecahan itu karena hasad di antara penuntut ilmu, ya. Di antara para dai ada penyakit hasad, ya. Dan tidak ada yang boleh merasa aman dari hasad ini, ikhwah. Antum mau merasa aman dari sifat hasad,
sedangkan anak Nabi saja tergelincir dengan adanya hasad ini. Pertumpahan darah pertama disebabkan karena apa? Hasad. Dua anak Adam, salah satunya hasad dengan yang satu, terjadi pertumpahan darah. Anaknya Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf, anaknya Nabi. Kita bukan anaknya Nabi loh. Terjatuh dalam hasad. Akhirnya mereka sampai membuang saudaranya sendiri. Hasad. Bahkan disebutkan oleh para ulama, dosa yang pertama kali ada di jagat raya, di alam semesta adalah hasad. Ya enggak? Kita kan tahunya dosa yang pertama sombong ya. Iblis sombong itu dosa pertama. Sebagian ulama menyebut dosa pertama adalah hasad. Iblis hasad, muncul sombong. Hasad dulu. Ya. Kenapa kok Adam? Buktinya yang diucapkan iblis, kenapa kok Adam? Ya. Kenapa kok saya disuruh sujud kepada Adam? Akhirnya dia sombong. Muncul kesombongan, katanya saya lebih baik daripada dia. Pertama hasad, muncul sombong. Makanya Nabi mewanti-wanti, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tajassasu, jangan kalian saling tajassus. Tahu artinya tajassus? Menjadi jasus, mata-mata, mengecek-ngecek, ya. Mau tahu kesalahannya orang, dimata-matai. Nah, bahasa kerennya intel. Nah, ada ndak intel sini? Ada nggak? Ayo ngaku. Kalau ngaku bukan intel namanya. Yang pertama, intel jangan tersinggung dulu ya. Tajassus asalnya diharamkan, menjadi jasus intel itu, kecuali dalam dua kondisi. Kondisi pertama, di dalam peperangan, kaum muslimin dimasukkan kepada rombongan orang-orang kafir untuk jadi mata-mata, nggak apa-apa ya, ini dibolehkan. Yang kedua, untuk kemaslahatan kaum muslimin dengan perintah ulil amr, pimpinan kaum muslimin, seperti kepolisian sekarang, itu dibolehkan. Karena kalau tidak ada intel, akan mudah orang-orang yang membuat kerusakan itu membuat kerusakan ya, seperti teroris ya kan, dan ISIS misalnya, akan mudah mereka ya. Tetapi dengan adanya intel, ini tugas mereka memang ya. Maka ini diperbolehkan ya, mengecek kelompok-kelompok yang radikal ya. Makanya kalau ada intel masuk ke barisan salafiyin, ahlus sunnah, ya nggak usah takut ya. Justru kita bersyukur ya kan. Kenapa? Karena mereka mau belajar ya. Apa yang kita takuti kalau kita tidak membawa kesesatan? Kita mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada sunnah. Oleh sebab itu ikhwah, betapa banyak ikhwah-ikhwah yang tadinya mereka intel mengenal dakwah ini, padahal tadinya mau menginteli ya. Oh ini kelompok radikal kayaknya diinteli. Akhirnya ujung-ujungnya dia ngaku, Ustadz saya sebenarnya intel. Ya bukan intel dong kalau ngaku. Tapi alhamdulillah dia mengenal dakwah, masya Allah. Kalau intel individu, nah, mata-matai, disuruh temannya mata-matai dia, ini tidak boleh, haram. Kenapa diharamkan? Karena dia menjadi pemicu pemecah persahabatan. Wala tahassasu, jangan kalian saling mengorek-ngorek kesalahan ya. Mencari-cari kesalahan ya. Kesalahan diri kita saja banyak ikhwah. Kenapa harus orang lain dicari-cari, dikorek-korek? Memang kayak nggak punya dosa aja kita ya. Sebagaimana Anda tidak suka aib Anda diketahui orang lain, maka ketika orang menyembunyikan aibnya, hargai dia ya kan. Antum mau nggak aib antum dibongkar? Nggak mau kan? Aib kita banyak loh,
nggak mau aib kita dibongkar, maka hargai orang lain, dia juga sama seperti kita, nggak mau aibnya dibongkar. Biarkan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahassasu, jangan korek-korek kesalahannya orang lain. Ini kesalahannya orang lain terus dikorek-korek, disebar-sebarkan, jadikan judul ceramah lagi. Pernah lihat kelompok-kelompok begini? Judul ceramahnya saya sudah jelas menjatuhkan si fulan. Nah, bahaya ini. Kayak nggak punya dosa aja. La ilaha illallah. Nggak boleh mengorek-ngorek kesalahan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ya. Ini biasanya terjadi kalau saling membenci, ini kesalahpahaman aja sudah benci. Salah paham sedikit benci. Ya. Salah ucap sedikit benci, muncul kebencian. La tabaghadu, jangan saling membenci. Ya. Lawannya apa kalau supaya tidak saling membenci? Saling memaafkan. Ya. Saling memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Hendaklah kalian memaafkan, ya, dan berbuat kebaikan. Tidakkah kalian suka kalau Allah juga mengampuni dosa kalian? Ya. Maksud ayat ini apa? Siapa yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Padahal dosanya kepada Allah jauh lebih besar daripada dosanya orang kepada dia. Maafkan saja ikhwah. Ya. Nggak usah saling benci. Ya. Kalaupun sekali-kali benci karena benci terkagetkan biasanya kan, kaget kan biasanya benci. Ya. Cepat maafkan. Ya. Ada benci terkagetkan, tiba-tiba ada yang nyerempet. Ya. Brak, lari dia. Langsung muncul kebencian kan? Nggak mungkin muncul alhamdulillah. Ya. Nggak mungkin itu. Muncul kebencian, tapi segera redakan dengan sifat maaf. Nah, apalagi wala tadabaru, Nabi sebut semua. Jangan kalian saling membelakangi, memboikot. Ya. Jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim, kata Nabi. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Nggak boleh saling benci-bencian ikhwah. Nggak boleh. Ya. Jaga persaudaraan itu, kokohkan persaudaraan itu, kuatkan persaudaraan itu. Ya. Nah, cari atau jalankan seluruh cara yang bisa mempererat tali persaudaraan. Apapun itu, lakukan. Ya. Cari cara. Kalau kita mau bahas panjang, trik-trik agar terjaga persaudaraan itu banyak dalam Islam. Contoh, saya berikan contoh ya. Contoh-contoh ringan aja yang kita anggap sepele, mengucapkan salam. Ya enggak? Kata Nabi, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya. Sebelumnya Nabi mengucapkan la yadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian enggak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Berarti bersaudara, berkawan, bersahabat bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Enggak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian saya tunjukkan dengan satu perkara yang jika kalian lakukan kalian saling mencintai? Afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini ikhwah. Ini secara sesama ikhwah saja kadang malas-malasan. Ya, mengucapkan salam. Ada yang nggak malas tapi salah. Ya. Saya berikan contoh ini sebentar. Ya. Contoh malas apa? Syekh Utsaimin memberikan peringatan. Kata Syekh Utsaimin, tidak boleh seorang muslim menjadikan klakson sebagai pengganti salam. Sekarang kan musim klakson, dibalas, nah, nggak pakai salam lagi sudah.
langsung sebut namanya. Ya. Tidit Pak Ibrahim, ya, teret. Nah, nggak ada pahalanya. Ya. Jangan diganti dengan itu. Ya. Ucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, masya Allah. Indah enggak? Indah. Tapi kami sering ucapkan salam Ustaz. Tapi kok tetap hati ini tetap kayak jauh. Mungkin salamnya salah. Salam itu kan doa. Ya. Banyak orang salah mengucapkan salam. Contoh ya. Nah, kalau saya sebut contoh baru banyak. Oh iya ya. Assalamualaikum. Salam itu bahasa Arab ada artinya assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian, kesejahteraan untuk kalian, doa. Diganti assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahasa apa itu? Ya. Ya. Sekarang orang enak mau cepat, mau enaknya aja. Nulis WhatsApp WRWB. Ya. Kayak nggak bisa aja nulis assalamualaikum. Ya. Padahal assalamualaikum itu doa. Kalau disingkat WRWB atau dibaca aswer, nah, ya nggak ada artinya. Ya. Sudah yang salam salah, yang jawab salah lagi. Assalamualaikum, salam. Ya. Artinya, hei salam, berdiri kamu. Ya. Salam ya. Berdiri kamu salam. Waalaikumsalam. Untuk engkau juga semoga mendapatkan keselamatan. Doa luar biasa doa ini. Siapa yang pengen terlepas dari doa ini? Nggak ada. Kita semua mau selamat ikhwah. Indahnya kalau ketemu di jalan didoakan perjalanan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih indah lagi kalau dipanjangkan. Ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam kepada kalian, jawab yang semisal atau yang lebih baik lagi. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan indah. Ya. Sekarang orang banyak singkat-singkat nggak ada artinya. Ya. Capek-capek cari nama. Bagus artinya, panggilannya, nah, kan mubazir. Abdurrahman, panggilannya Dor. Abdullah, panggilannya Dol. Ya Dol artinya dari Dolla, sesat jadinya. Padahal nama Abdurrahman, nama Abdullah nama yang terbaik. Iya atau iya nih? Nah, kadang orang Indonesia mau cepet-cepet ya. Padahal tinggal nambahin dikit loh, lanjut dikit aja jadi doa. Jatuh tiba-tiba astaga. Coba astagfirullah. Jadi ucapan istighfar. Astagfirullah, astaga. Nah, kaget astaga ya. Nggak ada mananya akhirnya. Lebih parah lagi ya. Kaget la ilah. Bahaya itu. Ucapan kekafiran itu loh. La ilah itu nggak ada sembahan. Ini yang saya ingatkan yang sering-sering ya, supaya kita ndak suka kelepasan ngomong ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu diantara ya perkara yang bisa menguatkan tali persaudaraan kita. Contoh lain ya, contoh yang ringan-ringan saja, yang gampang diamalkan tapi sebenarnya kadang kita lupa. Semua kita bisa. Contohnya apa? Mengungkapkan cinta. Ya. Masa kalah sama anak-anak muda yang mengungkapkan cinta ke yang bukan yang halal ya. Pakai dalil hadis lagi. Hadis dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia kabarkan bahwasanya dia mencintainya.
ucapkan I love you, bahasa Inggrisnya. Kita lebih pakai bahasa yang lebih bagus lagi kan, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ya, aku mencintaimu karena Allah. Ini kan disyariatkan. Kita jarang ya dengar begini. Ya. Masa disalahgunakan sama orang-orang luar sana? Ya ukhti, iya akhi, ada apa? Ya. Pernahkah engkau mendengar sebuah hadis? Dibacakan hadisnya. Jika seorang mencintai saudaranya, maka ucapkanlah bahwasanya dia mencintainya. Maka di detik ini, bersama dengan bunga mawar ini, aku ucapkan I love you. Wah, cinta monyet, gombal. Nggak ada yang seperti ini. Dalil ini untuk orang yang cinta fillah karena Allah. Ya. Ucapkan ini kepada sesama ikhwah. Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah ya akhi. Ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Ya. Kabar-kabar ya kalau ada momen kajian atau apa. Ini Masya Allah. Ini memperkuat, ini dari Nabi langsung loh. Ini bisa memperkuat tali persaudaraan kita. Sekedar mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Itu bisa memperkuat tali persaudaraan. Ya. Bisa memperkuat tali persaudaraan. Ini hal-hal yang kadang kita anggap sepele tapi luar biasa. Contoh lain apa? Ya. Saling memberi hadiah. Jangan yang berat-berat. Tadi itu main-main, itu contohnya Avanza itu main-main aja. Yang ringan-ringan aja. Ya. Penjual bakso masa nggak bisa traktir bakso untuk temannya kalau datang. Ya. Tapi temannya tahu diri ya, jangan tiap hari datang. Kasihan nanti. Saling memberi hadiah ikhwah. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ini dimaklumi ikhwah. Ya. Kalau kita praktekkan secara logika masuk akal, pasti saling mencintai, ya enggak? Ya. Contoh-contoh. Tiba-tiba ya antum duduk ya. Ada yang bawakan teh antum. Dari sekian banyak orang antum dihidangkan teh. Ini akhi. Wah, pasti antum ingat yang ngasih nih, Masya Allah. Ya. Dan antum akan muncul cinta kepadanya melebihi kepada ikhwah lainnya. Ini baru teh loh. Belum kalau yang diberikan antum HP. HP yang bagus, yang baru, buka bungkus. Ya. Kira-kira yang ngasih teh sama yang ngasih HP, antum yang lebih cintai yang mana? Yang HP lah. Semakin besar pemberian, maka semakin besar rasa cinta kepadanya. Ya. Ini dimaklumi. Makanya jangan menyepelekan perkara ini, ikhwah. Perkara-perkara kecil yang bisa kita berikan kepada saudara kita, ya. Datang saudara kita, kita suguhkan air minum, Masya Allah, ya. Dan ini hal-hal seperti ini berjalan dari dulu sampai sekarang. Dari kebiasaan orang-orang terbaik untuk mempererat tali persaudaraan, mereka selalu memberikan sesuatu kepada saudaranya. Ya. Nabi Ibrahim nggak kenal orang, padahal malaikat. Langsung dicarikan anak sapi. Anak sapi ini makanan enak orang Arab. Kalau sapi yang besar enggak, biasa-biasa aja. Anak sapi disembelihkan langsung, dihidangkan. Tahu-taunya malaikat enggak makan. Tapi intinya enggak kenal orang saja luar biasa semangat untuk memberi supaya apa? Muncul persaudaraan. Ikatan yang kuat itu muncul. Ya. Apapun. Kalau antum nggak ada sesuatu di rumah, kalau datang teman kita, kawan kita, suguhkan walaupun air putih. Ya, walaupun air putih, sambil pesan Grab baksonya, nyusul. Ya. Ya, nggak punya apa-apa kan di rumah, Grab kan ada sekarang. Masa sekarang nggak ada ya sesuatu, semua serba Grab sekarang, ya kan? Masya Allah. Ini ikhwah ya.
Jadi lakukan segala cara untuk memperkuat tali persaudaraan. Semakin kuat tali persaudaraan kita, maka semakin kuat kecintaan kita karena Allah, dan itulah yang kita harapkan bisa menjadikan mereka saudara kita, sahabat kita, rekan kita, kawan kita nanti di sorga kelak. Ingat ucapan orang-orang yang beriman. Mereka nggak pernah memikirkan diri mereka sendiri. Doa mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang yang sudah meninggal saja, saking rindunya mereka masih doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Nggak sampai di situ, dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Itu doa mereka. Ini ciri orang yang beriman, selalu mengingat saudaranya, rekannya, kawannya, sahabatnya. Ya. Maka jaga tali persaudaraan ini, ya. Dan yang belum dapat sahabat baru, cari. Ini musola kita yang kecil, mungil, ya, tapi isinya penuh, masya Allah, banyak wajah-wajah baru. Manfaatkan, ya. Sekarang terlalu gampang. Orang dulu mau cari teman itu susah, ketemu sekarang nggak tahu di mana lagi bisa ketemu. Sekarang tinggal ambil nomornya, selesai. Nanti tinggal chatting, saya tadi akhi yang begini, oh yang berjerawat ya, udah, oh iya, antum yang hitam kan, sekalian digituin. Ya, iya saya hitam tapi ada putihnya sedikit, panu maksudnya, ya kan? Ya, jangan seperti itu juga, ini saling menyinggung ya, jangan seperti itu, ini contoh yang salah. Tapi paling tidak memulai pembicaraan yang baik, mengucapkan salam, ya, supaya tali persaudaraan kita terjaga. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tali persaudaraan itu langgeng, tidak pernah terputus hingga kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.